tafsir suratul Hujurat. Surat jelasno hujurat kamar-kamar. Hujurat di kamar. Niki suratul Fatih sing terakhir niku menjelaskan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Niki menandakan ayat, turunnya ayat niki menandakan semua sahabat Nabi yang konsisten istiqomah mengikuti Nabi, Allah dan Rasulnya niki dipuji oleh Allah. Jadi gak boleh, kesimpulan ini tetap sirin, gak boleh kululan panjenengan menghina atau mencaci di antara sahabat-sahabat tersebut. Mau dipuji oleh Allah kok dihina nih sakdene iki napa orang lain. Iki Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddah. Jadi orang-orang yang bersama Rasul, bersama Nabi adalah asyiddah. Jadi sahabat-sahabat Nabi adalah sahabat yang dipuji langsung oleh Allah. Makanya kadang-kadang kali aliran-aliran ekstrim nih. Sing setunggal kanan, setunggal kiri. Sing kanan gak seneng sahabat, sing kiri seneng sahabat tapi gak seneng durian Nabi. Sing kanan gak seneng sahabat, mengkultuskan durian Nabi. Ahlus sunnah ya nopo, kayak tengah-tengah, yo seneng sahabat, yo seneng keluarga Nabi. Nek umpamane enek saniki beredar ulat panjenengan, enek sing menghina sahabat, enek sing menghina meragukan durian Nabi, ulat panjenengan gak usah milo-milo, ngaji wae, ngaji Quran, mirengaken hadis saya, gak usah milo. Kerana nopo, ulat panjenengan gak kira kena hisab. Paham? Umpami enek wong ngaku-ngaku keluarga Nabi. Keluarga panjenengan benjing gak kena ditanya, gak perlu diurus nih. Paham? Seandainya keluarga menghormat keluarga Nabi dengan keyakinan keluarga panjenengan itu keluarga Nabi atau dengan pengakuannya sendiri, kalau menghormat. Kenapa? Karena dia mengaku. Besok ditanya, kenapa kau menghormat? Karena niki mengaku keluarga jenengan ya Rasul. Kalau lepon mireng nami jenengan sinten mawon kula hormati. Paham? Selesai. Selamat. Tapi seandainya bukan panjenengan menghina, meremehkan, padahal sudah mengakui niku keluarga Nabi, ternyata benar niku keluarga Nabi. Kata itu syafaat yo nopo teng Nabi, lek pas keliru. Terus nopo? Sing mutlak benjing, sing mampu memberikan syafaat adalah Rasulullah. Sedangkan keluarga panjenengan meremehno keluarga Nabi. Apa lagi? Ngeremehno keluarga Nabi. Ya nopo alasannya? Ya sahabat di sana. Pokoknya semua sahabat Nabi dipuji teng mriki. Bi Allah langsung Allah sing memuji teng surah Al-Fat ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu disifati luar biasa oleh Allah. Makanya Nabi menyimpulkan dengan turunnya ayat ini, seandainya imannya umat setelah sahabat dibandingkan dengan imannya para sahabat, jadi iman umat setelah sahabat dibandingkan imannya orang yang setelah sahabat, normalnya bulan panjenengan, seandainya diibaratkan berinfak satu emas gunung Uhud, itu tidak akan nyampe, bahkan separuh iman nggak nyampe. Lebih besar imannya sahabat. Paham ya? Makanya bukan panjenengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, netral. Pokoknya gak milok-milok mencaci keluarga Nabi, malah menghormat dan tidak milok-milok mencaci sahabat. Nah, gile golongan Syiah, wes anti temenan dan sahabat. Yok nopo Abu Bakar kafir, yok nopo Umar kafir. Padahal itu orang yang telah dipastikan masuk surga oleh baginda Nabi. Bahkan Abu Bakar yang mulai dari awal keimanannya tek-tekan bisa.
Abu Bakar. Niki orang-orang Syiah dianggap kafir. Sing sebaliknya orang-orang Wahabi, Salafi anti kepada dunia Nabi. Sedangkan dunia Nabi nas hadisin nas Qur'ani waliyutahhirakum tathira. Allah mensucikan keluarga keturunan Nabi ini lewat Quran. Tapi dicaci di kalangan orang-orang yang tidak yakin ada dunia Nabi. Nah ini harus sunnah. Orang-orang Wahabi kan gak percaya ini keluarga Nabi. Gak masalah wong kunang ini hasil ijtihad. Nah ini keluar panjang sebagai ahlu sunnah wal jamaah enggak menghina, menghormati keluarga Nabi dan tidak menghina sahabat Nabi. Bahkan baginda Nabi hadis yang ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, seandainya imannya orang mukmin, sahabat-sahabatku, kalau seandainya berinfak 1 gunung emas setelah sahabat, itu saya enggak menangi dari keimanan saking besar keimanannya para sahabat. Bahkan separuhnya saja saya derek nopo imbang. Intinya bulan panjenengan kuat infak emas, sedekah emas sebesar gunung. Paham tidak? Berani berinfak di jalan Allah. Sampai bulan panjang berani bersedekah sebesar emas, sebesar gunung. Itu belum nyampe, imannya belum imbang dengan para. Bahkan separuh iman saya tidak imbang. Niki maka dikurang jauh antara langit bumi lah imannya kali sahabat. Jelas cerita-cerita sing pun terjadi. Lek sahabat diperintah oleh Allah keluar dari rumah, meninggalkan tanah kelahirannya, harusnya panen, tapi ada perintah perang, ditinggal panen ini. Terus panen ini ditinggal lebih memilih perintah Allah dan Rasul. Kira-kira bulan panjang ini perintah itu. Jamaah subuh contoh dolan sih, mari jamaah subuh mari ngaji baru kerja. Kira-kira bulan. Milih si pundi. Subuh jam 5:30 saya iso Pak Ustaz. Terus bulan, saya tawar mana? Tapi lek sahabat kan langsung ditinggal. Makanya coba banding bulan panjenengan diimani sahabat. Wis jelas Nabi seandainya kau berinfak emas sebesar gunung tidak akan nyampe separuh ini saja gak nyampe iman. Nopo malah gak tahu infak emas gunung. Paham? Wong sing diinfak mencuman paling gede 10.000. Iku nek 1.000 paling setahun sekali. Paham? Ngono ban apa namanya sok-sokan gaya-gaya kumpul zakat. Ya Allah, niki ayat ini terakhir. Jadi enggak boleh menghina keluarga Nabi, tetap memuliakan bulan panjang itu entah keluarga Nabi temenan pokoknya ngatur, pokoknya menyebut keluarga Nabi bulan panjang dan hormat. Paham begitu? Kepemalih habaib musik akhlak kena enggak kena wis mulia memang. Wong kita mulia lokor-lokor wedi. Paham? Menghargai. Kata di situ ada dagiyah, ada darah Nabi, ada darah Nabi. Menghormat bukan berarti mengikuti. Pokoknya takdim kok keturunan Nabi, kok podo mukmin mawon, kok biasa mawon. Bulan panjenengan dikekek mulia. Lho male keluarga Nabi. Wis niku final gitu. Wis enggak usah dibahas. Jenengan layane wong rendah nang keluarga ojo milok-milok. Wis urusan iki ambak. Bahkan kitab Ihya itu dijelaskan, seandainya Quran panjenengan tidak melaknat iblis, tidak melaknat iblis, Quran panjenengan ini besok di akhirat tidak ditanya. Tapi Quran panjenengan lek melaknat iblis, maka Quran panjenengan benjing ditanya. Paham tidak? Kenapa kau melaknat iblis? Apa tujuannya? Ketika Quran tidak melaknat iblis, besok di akhirat tidak jadi pertanyaan. Kan benar, melaknat iblis besok jadi hisab, enggak melaknat iblis besok enggak jadi pertanyaan. Lancar mawon krono ini pertanyaan. Nopo malih Quran panjang melaknat podo mukmini, melaknat podo menungso, iblis sing sudah jelas-jelas terlaknat itu aja ada hisab pilih ini wong sing melaknat. Ada dikerami ya?
Ini zaman ini luar biasa, saling adu domba ini zaman akhir kemenang. Kiai pondok kiai diadu, wes luar biasa. Pun ini masuk surah Hujurat, ini akhlak. Surah ini menjelaskan akhlak bagaimana menghormati orang-orang yang dimuliakan. Yang dimuliakan sih dimuliakan Allah dan Rasulnya. Lihat memiliki sahabat diajarkan etika. Dengan turunnya surah Hujurat ini, sahabat diajarkan akhlak, sahabat diajarkan bertingkah laku di hadapan Nabi dan ketika bersama Nabi. Surah Hujurat ini terus ditafsiri dalam kitab tafsir Qurtubi, menjelaskan surah Hujurat ini Allah mengajarkan akhlak sahabat kepada Nabi dan umumnya umat baginda Nabi diajarkan berakhlak kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ini akhlak ini. Ratan saat ini wong enggak tahu ngaji ngiritik kiai sing ngaji. Paham iki? Wong enggak tahu ngaji ngiritik ulama sing ngerti ngaji. Imbang nomor. Wong maca tasawuf enggak tepat. Paham? Maca Fatihah enggak tepat tapi kritik orang yang ahli tafsir. Paham nggak? Ngaji nih enggak gendah kok kritik sing ahli tafsir. Paham nggak? Mentang-mentang punya kekayaan, mentang-mentang punya kekuasaan, moro-moro kritik orang yang ahli fikih. Kita sawah enggak tahu pondok, kitab enggak roh, moco Quran karing, tapi ngiritik ya, imbang banget. Nah niki akhlak dengan ngaji yo, ngaji. Cendak langsung bes di zaman sahabat di saat ini turunnya surah Al-Hujurat. Dengan paus nanti surah Al-Hujurat ini turun Allah mengajarkan akhlak kepada sahabat-sahabat bagaimana caranya hidup bersama Nabi dan bagaimana cara tingkah laku ucapan ketika bersama Nabi. Sekali lagi ingin nama sholli ala Muhammad. Nah ini Quran ini luar biasa. Surah Al-Hujurat Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Wa ayatuha samaniyah asrata. Jumlah ayatnya wa ayatuha samaniyah asrata. Jumlah ayat di surah Al-Hujurat adalah 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din at-tahbatu a'malakum wa antum la tashkurun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim ila akhir ayat. Niki asbabun nuzul ini. Sebab ayat niki turun, wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya, baik dari ucapan atau dari perbuatan. Jadi niki asbabun nuzul wonten. Ketika ada sahabat, niki sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, ada sebuah kendaraan yang dikirimkan dari Bani Tamim. Karena ada kendaraan yang dikirimkan dari Bani Tamim, memilihlah siapa yang mampu mengendarai kendaraan yang ahli. Disitulah perbedaan pendapat. Sing Sayyidina Abu Bakar ngutus si A, sing Sayyidina Umar ngutus si B. Debatlah dua sahabat ini sahabat terbaik, sahabat terbaik. Terjadi perselisihan pendapat. Ini mengajarkan, Allah langsung mengajarkan para sahabat. Karena si ayatnya direct turun nih. Jadi biasa debat, banter-banteran suara dan serta yang pensandingin nabi.
Padahal Nabi belum memberikan keputusan. Debatlah. Sing Sayyidina Abu Bakar ngutus si A, sing Sayyidina Umar ngutus si B. Ada apa kata Abu Bakar? Engkau telah berbeda denganku. Nulayani berbeda. Engkau berlawanan denganku, kata Abu Bakar. Oh tidak ya, tidak Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Saya tidak akan membantah, tidak akan berlawanan dengan engkau, tapi saya akan memberikan yang terbaik. Usul saya yang terbaik di antara kaum tersebut. Si B ini lebih baik di antara kaum yang lain. Menurut Abu Bakar si A yang terbaik. Sampai suara perbedaan ini keras. Nabi sampai mendengar. Turunlah ayat ini. Dan ketika turun ayat ini, baru sahabat ini menangkap. Langsung ketika itu Sayyidina Umar berkomitmen sampai kapanpun saya tidak akan mengeluarkan suara maling yang terjadi seperti ini. Paham tak? Jadi lek ini ilmu ni gak masalah. Lekadang saat ini wis dikek ilmu ni sing ngeyel. Paham tak? Niki sing bahaya. Lek jenengan dereng ero tak angkat to. Paham? Lek dereng ero ya tak. Yo ojo. Napa ojo napa namane lek saat ini. Nang Google itu ya iso ae jadi bahan pertimbangan jenengan. Karena tentang mriku kalau sering ngecek ketika apa buka napa istilah lan ning manca niki lek anu niku. Browsing. Nah, no, kayak ngoten. Napa napa? Nah, dibuka nang internet niku terus golek hukum. Teng mriku kadang saya hukum am hukum khos. Lek jenengan boten paham bener hukume iku. Tapi penggunaan sing keliru. Kadang pendapat mazhab itu nih yang syarat hukumnya tidak runtuh dari Allah. Sekali kami ini. Intinya nopo ayat ini. Ketika ayat itu turun, maka sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar bernada janji sampai mati pun saya tidak akan mengeluarkan suara yang lebih tinggi di hadapan Nabi. Padahal itu nopo intinya diskusi lah katanya. Jadi ketika diskusi keras suaranya. Nanti wong diskusi nih, terus ketika berbeda. Tapi ketika ayat itu turun, ya maka di bulan panjang ketika diskusi pas rapat, teng pundi mawon, teng kantor, teng balai RW, balai RT, teng masjid, teng pesantren, teng kelurahan. Ketika bulan panjang saling memberikan pendapat, biasanya kan diputuskan siapa yang terbanyak. Lepun keputusan gak oleh paham begitu. Niki akhlak, paham? Bayangkan, jadi kurang panggil maklumi persilisan dia saling kudu nerami. Dan kayak sahabat ini, Abu Bakar dia terbaik, sing sepuh, wis gak diragukan. Sayyidina Umar dia nerami, podo terbaik. Tapi sing api-apian Abu Bakar, tapi orang namanya usul. Ketika langsung diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW, turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jangan engkau mendahului dididik Allah dan Rasulnya. Jadi intinya nopo, ketika ada yang orang yang ahli di bidang ilmu, maka Quran panjenengan bertahan. Ojo sampai keras-keras leenek di depan ulama. Kayak sakniki lho kiai sing ahli lho sing ahli tafsir nomor sing ahli fikih pokoke ahli hadis ulama kayak ngoten lek sakniki niki bulan panjang rujukane adalah kitab ulama salafus saleh. Tanya ya nopo lek pendapat ulama-ulama. Nah bulan panjenengan kan boten. Pokoke pikirane dhewe ora sesuai pokoke api ya. Pokoke mau melanggar syariat wis urusane sing penting maslahat. Ini luar biasa penyimpangan di zaman maka berjalan. Kata Nabi ketika badhe wafat, peganglah Quran dan sunnah itu kata Nabi. Dan ulama sunnah ulama rasyidin. Engkau selamanya tidak akan tersesat. Ane yo nopo Sayyidina Umar menghormati Sayyidina Ali. Ya Allah Abu Bakar menghargai Sayyidina Ibnu Abbas, keturunan Duriyah Quraisy, keturunan Bani Hasyim.
Bagaimana sahabat-sahabat pilihan, sahabat-sahabat terbaik di sisi Rasulullah, menghargai Ibnu Abbas, menghargai Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Hasan Husain. Begitu dihargai di kalangan sahabat-sahabat termulia di zaman ini saniki wong-wong gak karu-karuan. Makanya hati-hati, ini pentingnya ngaji Quran, ngaji tafsir. Ini surah Al-Hujurat mengajarkan akhlak. Ini Sayyidina Abu Bakar dan ini bukan debat dengan Nabi. Ini debat pada ini suara, ini kebantaran hari Nabi mirang. Ngoten mawon wis langsung ditegur oleh Allah. Saat ini ngoten kiai ini dilantu. Nek gak sesuai pendapatnya. Padahal kiai ini konsisten menyampaikan kitab, menyampaikan tafsir sesuai dengan hadis. Kok jenengan bantah tanpa dengan bantahan hadis yang lain, maka jenengan kufur. Akan diterami kan? Seorang ulama, seorang kiai memberikan pendapatnya dengan pendapat Quran, pendapat hadis sesuai tafsirnya, sesuai asbabun nuzulnya atau sabun urutnya. Kok jenengan nolak dengan penolakan yang hasil pikiran dewe? Paham ya? Atau bahkan karena keputusan orang banyak tapi melanggar syariat, jenengan kok meyakini, maka kufurlah kalian. Akan diterami kecuali dibantah dengan hadis yang sahih. Paham? Dengan sesuai asbabul wurud. Quran bukan hanya sekedar dalil, tapi guru asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini am, ini khos, ini nasah, ini mansukh. Dikira Quran itu lancar mawon kayak moga bisa nih. Sehari hatam satu juz penting oleh Anwar 10 juta. Alhamdulillah. Senes ngoten beragama nih. Tapi kuturno asbabun nuzulin, asbabul wurud pundi. Sing mayoritas ulama, sing kil, nopo namanya pendapat sing sebagian kecil ulama, tidak mayoritas. Itu lek digawe darurat saged, lek sing kudu digawe istiqomah konsisten secara umum, maka derek sing masuk. Tapi tidak menyalahkan meskipun ada yang melok sing sependapat ulama yang lebih sedikit. Pak, tidak saling menyalahkan. Nah, kan ketika ada hukum kulon panjenengan kudu berlandaskan dengan ayat, dengan Quran yang telah dijadikan dalil dijelaskan oleh ulama, hadis gesami. Ini hadis sing asbabul wurud butuh sumber. Ini sahabat Abu Bakar nopo ketika diajarkan akhlak kaya ngoten, langsung sami'na wa ata'na. Nopo karakternya Sayyidina Umar, sampai mati pun saya tidak akan pernah mengangkat suara lagi. Nah, ini sampai turun ayat ya. Jadi ketika jadi ini nopo, jangan berlawanan dengan Allah dan Rasul, jangan mendahulukan pendapat panjenengan pribadi, kesenangan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai dengan syariat. Akan diterami ya. Lama sholli ala Muhammad. Wattaqullah. Diperintahkan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini kata Nabi tersebut. Pokoknya ikuti Quran, ikuti Nabi dan ikuti khulafaur rasyidin. Sinten sing iso ngikuti khulafaur rasyidin niki? Al ulama warasatul anbiya. Sinten ulama gini pun karyane niki lho. Lek kula kan sewa Pak. Lek jenengan pengin royo nopo Toyota, yo nopo pakai bengkel mobil, kudu tangkatan, les boten. Ya nopo kelebihane, la Innova, la Mitsubishi, ya nopo kelebihane. Masa dengan kata sales sayur, kan gak boten. Les boten. Sing arbo adalah sales. Masa dengan kata Jepang pengen Toyota, mungkin tidak sih tumbas mobil lagi, ente tiket. Paham? Jadi puluhan panjenengan kudu tangkep. Saat ini kadang megah haji. Ayo rusak tatanan agama. Rusak tatanan agama. Ketika bulan panjang tidak bersandarkan dengan syariat, sebagaimana yang telah diwasiatkan, dipesankan oleh Rasulullah SAW. Innallaha sami'un alim. Allah mendengar apa yang kau ucapkan dan Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Semua dipantau oleh Allah. Dia tercatat di suri akhirat. Wong kereta hati bulan panjenengan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nazalat fi mujalati Abu Bakar wa Umar.
sing diutus Abu Bakar niku namine Aqra bin Habis. Sing diutus Sayyidina Umar Qaq bin Makbat. Pokoknya antara satu keduanya niki diutus salah satunya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Lek sing wau niku berdebat ya. Sing awal kan iki ayat yang tengah ini. Sami ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Sing kedua ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u. Sing pertama tingkah laku lek berjalan gak oleh mendahului Nabi. Lek ngomong gak oleh lek Nabi dereng buka pembicara. Dan kulan panjenengan suwanteng seorang ulama nggih wonten. Ulama sabuburi. Bari lek wis kampanye saru ngarep. Wah, lek kate perlu ditalak lek keperluan di mari ditinggal. Wis alamat. Kowe alamat mane kulan panjenengan termasuk pendapat. Sakniki enek malih pendapat. Nggih pancen hilang ulama niku. Jenengan jangan terombang-ambing. Enek ulama sing dekat pemerintah pejabat. Niki turun mesti elek. Justru kata manfaat. Tergantung individu. Paham tak? Lek umpamane gak enek ulama sing ngerti agama, sing nasihati pejabat. Paham? Terus sinten sing kate nasihati? Lek umpamane enek individu seseorang kiai atau ulama memanfaatkan sahabat itu kan individu. Tidak semua. Nah, lek umpamane bulan panjenengan enggak enek ulama dekat kayak Habib Lutfi bin Yahya menjadi penasihat presiden. Wong wis enek penasihat ahli ilmu kadang kebijakan pemerintah sing melenceng ae. Nopo malih gae? Paling tidak di antara 100% seadanya rusak, tapi lek enek ulama pastilah enek 25% ada di sini rusak. 75% selamat. Makanya di zaman kayak Bung Karno dekat dengan Bapak Hasbullah, dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, ulama-ulama semua, Bahasim Asari, Yai Marus Ali, Jenderal Ahmad Nasution, itu dekat dengan Yai Marus Ali Lirboyo. Enek malah dekat dengan Yai Maskur ini, Singosari, tokoh ulama besar, Singosari, Malang, ulama besar Bung Panglima Sudirman, atau Bung Tomo, dekat-dekat dengan ulama. Setelah minta fatwa, dekat bersama. Jadi ulama-ulama, jadi kita ada ulama sih memanfaatkan proposal di nomor. Paham? Leken ulama kiai, titik-titik ngaju proposal. Tapi itu kan kemaslahatan umat gak masalah. Tapi lek gawe pribadi niki makanya kulan panjenengan gak usah kritik niku, senis urusan kulan panjenengan. Urusan kulan panjenengan ngaji. Wah, salat 5 waktu jamaah sing halal lakone, sing haram ditepi. Lek wong liya urusane. Napa malih sing dikritik ulama niku ahli ngaji wis ero carane tobat. Wah, kulan panjenengan subuh gak tangi, gak salat jamaah, tangi-tangi buka WA langsung ketik kritik ulama. Kritik jamaah ceruk kayak ini. Subuh gak jamaah. Suruh ngaji mirengaken kok gak ngaji taksir, gak ngaji nopo, tapi ngritiki ulama kan gak masuk akal. Senis level lah, paham jadi. Jadi ini ulama sih pancen agak jarang. Teng kitab Tabiul Wafilin yo nopo, teng hikam yo nopo. Paling elek ulama nek teko teng pintune Umar. Niki lek teko kate jalur sumbangan, paham nggih? Tapi lek teko ingin memberikan nasihat, lek teko ingin memberikan ide gagasan, niki ulama yang berjihad nang. Hati-hati ojo suud. Mentang-mentang ini ulama suwan ketemu sinten ke istana. Oh, iku ulama. Wis golek amplop iku. Sudon wonten. Sudon gak roh hakikat. Makanya ulama diajarkan itu ojo suud. Wis urusane dekat
mau nyangkring, mau kampanye bareng wis urusan. Iku lan panjenengan kesimpulan ini dikekek nyoblos. Mari nyoblos turu kerja maneh ngoten. Hati-hati niki. Sing kedua, ayat niki mengajarkan man, ya ayyuhalladzina amanu la tafau. Lek wau niki usulan berdebat tentang masalah keputusan, lek niki suaranya disinggung. Jangan engkau meninggikan suaramu ketika engkau berada di hadapan Nabi. Lah niki asbabun nuzul enek seorang sahabat bungahmu. Ya Muhammad, nah, dari Bani Pundi, Bani Tamim. Datang ke Masjid Nabawi. Ya Muhammad. Makanya Hujurat pas ketepaan Nabi niki istirahat. Di sana satu kamar istrinya. Makanya Hujurat niki kamar tamu. Di salah satu rumah istri Nabi. Oleh ini sahabat ini datang masuk Masjid Nabi rumahmu. Ya Muhammad. Ulama tafsir mengatakan, lek nyeluk Rasul, ojo nyeluk ya Muhammad. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nek kula panjenengan lek nyeluk dari dugi teng toko-toko besar, pejabat, tasinten lah yang dimuliakan oleh masyarakat umum, ulama celukan pangkate, Bapak Bupati, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT menghargai orang yang dimuliakan, yang dipandang sebagai umat mukmin. Umat itu seorang ulama, kiai, syekh, Pak Ustaz lah ya. Wah nyeluk Ustaz, nyeluk kiai, nyeluk sinten wae di mana mat. Sampai naik. Mungkin bulan panjenengan saniki gremehne Ustaz. Saniki padahal kata baginda Nabi, orang yang ahli Quran, orang yang ahli tafsir, itulah yang menjadi pembimbing menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Senis Pak Lurah Pak Becek sing bimbing. Senis TNI Polri Pak Becek. Gak enek TNI Polri Becek. Gak enek lurah, gak enek bupati. Seene orang-orang yang ahli hadis, orang yang ahli tafsir, itulah yang akan membimbing menjadi ketua kloter. Menjadi ketua rombongan. Senis takmir lah, senis takmir. Pak Ustaz lah, sing ahli Quran. Takmir nenggurine Ustaz. Paham aja gitu. Nopo malih pejabat, paling keri paling keri. Niki Quran, niki hadis Nabi. Pun jenengan murid ten kula ngilingno. Lawan sholli ala Muhammad. Kula ngiling. Kraton kenapa akhlak iki lho niki Hujurat niki nerangno akhlak. Kraton napa orang-orang mukmin offset, Pak. Sampai naik dhewe. Niki di zaman Nabi lagi di zaman Nabi. Sakniki tambah parah. Zaman Nabi pun wonten, makane turun Rasulullah Hujurat niki. Sampai naik teko kiai sampai naik. Padahal kiai ini wayahe istilah. Kula dikira langsung mau ngajar ngoten lho, bengi meleh lah belajar. Khawatir keliru nyampe no ayat Quran. Khawatir keliru no positif. Lek jenengan ngoro ngaji sambil ngoro ya oleh pahala. Paham? Enteng, jangan ikulan tengah akhirat nek sakniki pasti. Kata orang yang meremehkan, tapi tengah akhirat akan nangis sujud-sujud temenan jaluk syafaat dumateng wong sing iso mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memastikan orang yang membimbing dan menjadi ketua rombongan dan ketua kloter adalah orang-orang yang ahli Quran. Nama sholli ala Muhammad. Aja remehno iki informasi kok Nabi. Pun protes kulo lagi. Kulo ming nyampe no hadis Nabi. Pun bantu banget iki. Jadi orang sampai nek kurun ayat iki. Ojo nek nyampe Muhammad, nyalon Nabi Muhammad, ya Nabi Allah ya Rasul. Terus suarane ojo banter. Iku akhlake sing kedua. Ojo jamban, ojo banter. Terus ketika Nabi istirahat, tenono, teng mriki dikek sabar. Teng mriki fa wala tajamu kajaribakum. Ojo padha nyeluk kancane dhewe. Maka engkau akan menjadi runtuh amale. Niki bahaya. Amal kalian yang kau kerjakan akan menjadi lebur, hancur, hangus. Wa antum la tasmurun, karena kau kan tidak mengerti. Intinya ketika ini wong sahabat ini menyakiti Nabi dengan sebutan yang kurang baik atau mengagetkan Nabi, ketika Nabi wayah istirahat terus diganggu. Ayo gelono mboten ati wong pancen istirahat.
Nabi ini sebabun nuzul. Ketika Nabi gak ridho, maka Allah gak ridho. Dan ketika Allah gak ridho, amal lan panjenengan diterami bener. Rasul. Niki maksudnya, ya ayah bato, antah bato amalukum wa antum la tasqulun. Lek sampai niki jenuh Nabi, terus Nabi bikin murka, bikin marah. Kenapa? Karena terganggu. Akhirnya Nabi gak senang. Ketika Nabi gak senang, Allah pun ikut murka. Kenapa? Kata Rasulullah kekasih Allah. Rasulullah kekasihnya Allah. Ketika Allah sudah murka, antah batu amalukum, maka amal kalian akan menjadi hujur. Ketika sahabat ini turun ayat ini, sahabat enggak mampu tepuk umat, melari tempat sepi, nangis. Kenapa? Karena dia setiap ngomong suara dibanter. Salah paham sahabat. Suara dibanter ketika ngomong di Nabi. Ada kepeget ketika ayat itu nangis, ngikat awal, enggak mangan. Diutuslah kenapa itu enggak mangan? Karena dia ketika dekat engkau ya Rasul, dia suaranya keras. Oh, bukan yang seperti itu. Pancen gada karakter suaranya keras. Kayak suara kulo niki lho, banter dari wong. Cari wong temenan lho. Kadang tonggo kulo kok enggak mireng terus pengajian iki. Mesti dicilik nowi pengurus. Oh, kulo kadang mirengaken ngene. Nek jenengan banter niku. Oh, kadang enek sing pro banter, enek sing pro sama. Wis biasa. Hilang mulai sih. Karena bukan yang sembilan. Niku mik suara ning banter. Ini kita termasuk sama. Enggak kalian itu yang maksudnya keras ketika Nabi waya istirahat, ketika memanggil Nabi tidak pas. Tapi lek pancen karaktere sing keras, maksud suarane volumene pancen banter lek ngomong. Di pancen enggak iso niku pancen sifate. Bukan karena ada niat mengganggu atau ngeremeh. Saged diterangke. Nama salli ala Muhammad. Iku asbabun nuzul yang kedua tidak boleh. Maka menyebabkan kula lan panjenengan sami suatu ulama lek wayah isu kadang ngaji ngajar, kadang pancini istirahat. Makanya jenengan lek kula sampai bolak-balik saja. Lek teng griya ojo isu wis gak kira temune. Lek jenengan teng kula 5 waktu. Duhur, asar. Insyaallah teng masjid kula. Duhur, asar. Ojo suwe-suwe kate belajar awak. Wis penting mawon ngomong ketemu wis, ojo ngejak ngobrol. Ngejak jagongan kaya kanca awak niki kajian tafsir, ngaji ihya kula ngaji ihya, ngaji kitab-kitab. Lek boten belajar terus kapan kate belajar? Lek dijak jagongan, saged diterami. Makane gak sempat gawe proposal kula. Lawas salli ala Muhammad. Wis ngaji ae wis. Ngaji sing temenan. Kenapa niki bukan nyinggung. Gak ada niat nyinggung orang lain boten. Niki mendidik bulan panjang kiamat ketika bertemu Allah besok insyaallah selamat. Kenapa? Karena bulan panjang gak ada niat baik untuk memperbaiki hati bulan panjang yang dipenuhi kesombong, yang dipenuhi hasud, dipenuhi ujub macam-macam. Lek kiai kita tak ujub ngomong soheh hebat. Pokoknya sinten sing gak ada kelebihan. Dan Quran itulah yang mengajar mendidik bulan panjenengan. Quran yang dijelaskan oleh Nabi, yang ditafsiri oleh para sahabat dan ulama Rasul Anbiya. Ya termasuk ini. Enek wong gak paham sampai mengikat susah. Ternyata bukan karena karakternya, tapi karena niat. Innal ladina betul-betul. Innal ladina yabudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika ladina intahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan lirih no suara ketika berada di samping Rasulullah, maka orang itulah yang diselamatkan oleh Allah. Hatinya diselamatkan oleh Allah dan di hatinya diberi ketakwaan, kekuatan Jadi kula panjenengan lemah lembut akhlak wong alim, akhlak enek majelis taklim, enek kajian tambahan, pokoknya urusan agama. Termasuk pesan Allah ditulis dalam kitab Taurat. Barang siapa yang setiap pagi dan sore dia selalu berjalan untuk mengurus masalah urusan agamanya, ngaji pagi sore, maka dia sudah berada di surga. Jadi Allah memastikan daunnya dicatat dalam kitab Taurat dan disampaikan ditafsir oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula isu-isu mboten jenengan iki.
datang ke masjid jamaah dan kalian ngaji, membahas masalah agama, maka kulan panjenengan Nabi sudah berada di surga. Amin Allahumma. Niki gawe Nabi ditulis di kitab Nasoihul Ibad hadis ini. Pokoknya sini sampai nunggu hadis lah, sini saking pulau, sini saking pulau. Pokoknya pagi sore kulan panjenengan ngaji, maka kulan panjenengan sudah berada di surga kata baginda Nabi. Amin Allahumma. Amin. Makanya ketika kulan panjenengan merendahkan suaranya ketika berada di sisi Rasul. Kulan panjenengan berakhlak ketika berkumpul dengan ulama Rasul Anbiya, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah, maka kulan panjenengan takwanya, hatinya diberikan kekuatan takwa, diberikan keselamatan. Lahum maghfiratun wa ajrun adzim, dan dialah mendapatkan ampunan yang maha besar, pahala yang maha besar di pahala. Pun enten malih hadis napa ayat ini. Fi qaumin ja'u waqtan duhri wan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk jelas musik wau. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Jadi banyak sahabat-sahabat zaman siang niku ketika memanggil Nabi dalam keadaan istirahat suaranya kebanyakan mereka enggak berpikir. Ini kayak ini waktu nih kapan bahas agama, kapan bulan panjenengan santai, kapan ini keperluan, ini waktu nih. Makanya itu ini bukan hanya sekedar salam. Makanya istaqnisu niku. Bulan panjenengan teng surah bertamu nih, anak bertamu teng surah nopo niku. Ya nopo bulan panjenengan bukan hanya sekedar diterima, tapi ya nopo sekiranya tuan rumah niku senang nerima bulan panjenengan. Nah, coba contoh bulan panjenengan mau rone tempian pegawai negeri atau tiang sing kerja pabrik. Lek ketemu isu atau sore wayahe istirahat, kan gak pas. Kan sebenarnya. Jadi kudu dipikir pula ketika mau bertamu kapan waktu ini udah diteliti. Oh ini wong biasanya apa kancaku iki? Dulurku iki biasanya apa? Oh kiai iki biasanya apa oleh nerami tamu? Iku kudu tanyain. Cek bulan panjenengan gak menyakiti sesama muslim. Niki sesama muslim mau diatur tentang tamu niku. Nopo malih para pemimpin, para orang-orang yang dimulia ditokohkan. Ditokohkan. Besarnya kan boten, pokoknya lek perlu diregani, lek wis mari digeletakno. Niki wong sadek, niki bukan akhlaknya orang mukmin. Dia sami, kulo kan boten kritik jamaah, termasuk kiai ini kan sama. Kudu duwe akhlak kayak wae. Tidak tamak, bukan bangga-banggaan, bukan krono oleh harta, bukan krono ngaji tujuannya cek duwe jamaah, boten. Tujuan ini rusak agamanya kata Imam Ghazali. Lebih baik gak ngajar ketimbang agama dijadikan alat untuk meraih dunia. Niki kata Imam Ghazali teng kitab sami makanya kita niki sami membenahi menuju pundi? Menuju suan Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir ayat walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Kalau seandainya mereka sabar, tidak bengak-bengok, boten bengak-bengok, hatta tahruja sehingga dia keluar sendiri. Nabi metuhi dhewe. Manggi tiyang mbak Nabi. Karena nopo wis ene jadwale kapan bertamu ya. Lek orang-orang anu kan ngoten. Kapan bertamu? Jenengan kan wedi nek sahabat nopo teng pejabat nopo. Lek teng ustaz kan batik boten lah Pak Ustaz ya lagi nganggurin. Baru lek teng pejabat tanya teng asistene ajudan kan ngoten. Tapi lek teng kiai sampean ae wala kiai. Rasulullah ge sabi niki bapak. Kalau seandainya engkau sabar kata Allah. Niki didikan langsung dari Allah. Kenapa? Karena tamu pada waktunya bengak-bengok masuk ke masjid Nabi langsung bengak-bengok. Ya Rasul ya Muhammad ini lebih kasar lek wong sing durung iman. Nek sing nembe iman ki kasar. Nek sahabat-sahabat ya Rasulullah tapi tempatnya sekitar pas. Mandine api tapi waktune kurang pas. Dan mriki dijelaskan. Walau annakum sabar. Kalau seandainya sahabat-sahabat itu sabar hatta tahruja ilaihi sampai Nabi keluar menemui mereka laka khairullah. Sungguh dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Akhlak api dipuji oleh Allah. Allah masih memuji.
Bukan pejabat, bukan ulamanya, tapi Allah memberikan penghargaan ke bulan panjenengan. Ketika bulan panjenengan memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Sekali diterami. Ketika bulan panjenengan mencintai Nabi, mencintai ulama, mencintai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, lebihnya mulia, maka Allah akan memuliakan ulama. Dengan cara apa Allah memuliakan? Bulan panjenengan diberi kenyamanan tunggu ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Sekali diterami. Ketika Allah tidak senang dengan bulan panjenengan, maka bulan panjenengan tidak akan nyaman mendengarkan apa yang diridhoi oleh Allah dan tidak nyaman duduk di tempat yang dicintai oleh Allah. Ini tanda bulan panjenengan enggak dicintai Allah. Sekali diterami. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi asbab nuzul Sulaiman. Ini rombongan niki suan Nabi membawa tebusan. Niki tafsirin membawa tebusan. Ketika bawa tebusan ada dibebaskan tahanan separuh di Nabi. Kenapa? Karena panggilan kurang api. Padahal Nabi sudah ada niat ingin membebaskan semua tahanan tanpa menebus. Cuma karena akhlaknya kurang baik. Ada Nabi dibebaskan separuh ini dikengken bayar. Makanya terpikirlah kalau seandainya dia mau sabar ngenteni pakai akhlak, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Dia tidak perlu mengeluarkan uang menembus sahabat-sahabat separuh ini. Kemudian wong 170 orang, ada sing 35 dibebaskan Nabi, sing 35 pakai jaminan atau tebusan uang. Makanya memberi ayat ini, kalau seandainya dia sabar, maka kata Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau seandainya sabar ngenteni dengan yang baik, ada sedoyo dibebas Nabi. Karena nggak sabar, ada suruh bayar separuh. Ini kelebihan nih orang yang pakai anak. Ini langsung bimbingan saking Allah. Mugi-mugi bulan panjenengan ke depan sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, supaya bulan panjenengan jadi mulia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ini saderenge nglajengaken pengaosan tafsir surat Al-Hujurat. Surat jelasno hujurat kamar-kamar. Hujurat ini kamar. Iki surat Al-Fatih sing terakhir itu menjelaskan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar. Niki menandakan ayat, turunnya ayat niki menandakan semua sahabat Nabi yang konsisten istiqomah mengikuti Nabi, Allah dan Rasulnya, niki dipuji oleh Allah. Jadi gak boleh, kesimpulan ini tetap sirin, gak boleh urulan panjenengan menghina atau mencaci di antara sahabat-sahabat tersebut. Mau dipuji oleh Allah, kok dihina nih sakdene nopo orang lain. Iki Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda. Jadi orang-orang yang bersama Rasul, bersama Nabi adalah asyidda. Jadi sahabat-sahabat Nabi adalah sahabat yang dipuji langsung oleh Allah. Maka nenek kali aliran-aliran ekstrim nih. Sing setunggale kanan, setunggale kiri. Sing kanan gak seneng sahabat, sing kiri seneng sahabat tapi gak seneng durian Nabi. Sing kanan gak seneng sahabat, mengkultuskan durian Nabi. Ahlu sunnah ya nopo, kayak tengah-tengah, yo seneng sahabat, yo seneng keluarga Nabi. Nek umpamane enek saniki beredar ulat panjenengan, enek sing menghina sahabat, enek sing menghina meragukan durian Nabi, ulat panjenengan gak usah milo-milo, ngaji wae, ngaji Quran, mirengaken hadis saya, gak usah milo. Kraten nopo, ulat panjenengan gak kira kene hisab. Paham? Umpami enek wong ngaku-ngaku keluarga Nabi, keluarga panjenengan benjing gak kene ditanya, gak perlu diurus nih. Paham? Seandainya keluarganya menghormat keluarga Nabi dengan keyakinan keluarganya itu keluarga Nabi atau dengan pengakuannya sendiri, kalau menghormat. Kenapa? Karena dia mengaku. Besok ditanya, kenapa kau menghormat? Karena niki mengaku keluarga jenengan ya Rasul. Kalau lepun mireng nami ini jenengan sinten mawon kula hormati.
Paham? Selesai, selamat. Tapi seandainya bukan panjenengan menghina, menghina, meremehkan, padahal sudah mengakui ini keluarga Nabi, ternyata benar ini keluarga Nabi. Kata itu syafaat yang nopo teng Nabi, lepas keliru. Terus nopo? Sing mutlak benjing, sing mampu memberikan syafaat adalah Rasulullah. Sedangkan keluarga panjenengan meremeh no keluarga Nabi. Paham Mas Diki? Ngeremeh no keluarga Nabi. Ya no alasannya. Ya sahabat. Pokoknya semua sahabat Nabi dipuji teng mriki. Bi Allah langsung Allah sing memuji teng surah Al-Fat ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu disifati luar biasa oleh Allah. Makanya Nabi menyimpulkan dengan turunnya ayat ini, seandainya imannya umat setelah sahabat dibandingkan dengan imannya para sahabat, jadi iman umat setelah sahabat dibandingkan imannya orang yang setelah sahabat, normalnya bulan panjenengan, seandainya diibaratkan berinfak satu emas gunung Uhud, itu tidak akan nyampe, bahkan separuh mawon nggak nyampe. Lebih besar imannya sahabat. Paham ya? Makanya bukan panjenengan ahlu sunnah wal jamaah ini tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, netral. Pokoknya gak milok-milok mencaci keluarga Nabi, malah menghormat, dan tidak milok-milok mencaci sahabat. Jadi golongan Syiah wes anti temenan teng sahabat. Ya nopo Abu Bakar kafir, ya nopo Umar kafir. Padahal itu orang yang telah dipastikan masuk surga oleh baginda Nabi. Bahkan Abu Bakar yang mulai dari awal keimanannya tek-tekan bisa. Abu Bakar. Niki orang-orang Syiah dianggap kafir. Sing sebaliknya orang-orang Wahabi, Salafi anti kepada dunia Nabi. Sedangkan dunia Nabi nas hadisin nas Qur'ani waliyutahhirakum tadhira. Allah mensucikan keluarga keturunan Nabi ini lewat Quran, tapi dicaci di kalangan orang-orang yang tidak yakin ada dunia Nabi. Nah ini ahlu sunnah, orang-orang Wahabi kan gak percaya ini keluarga Nabi. Gak masalah wong kunang ini hasil ijtihad. Nah ini keluarga panjang sebagai ahlu sunnah wal jamaah enggak menghina, menghormati keluarga Nabi dan tidak menghina sahabat Nabi. Bahkan baginda Nabi terhadis yang ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, seandainya imannya orang mukmin, sahabat-sahabatku, kalau seandainya berinfak satu gunung emas setelah sahabat, itu sehingga menangi dari keimanan saking besar keimanannya para sahabat. Bahkan separuhnya saja sederek nopo imbang. Intinya bulan panjenengan kuat infak emas, sedekah emas sebesar gunung. Paham tidak? Berani berinfak di jalan Allah, sampai bulan panjang berani bersedekah sebesar emas, sebesar gunung. Itu belum nyampe, imannya belum imbang dengan para, bahkan separuh iman saya tidak imbang. Niki maka di bulan jauh antara langit bumi lah imannya kali sahabat. Jelas cerita-cerita simpul terjadi. Lek sahabat diperintah oleh Allah keluar dari rumah, meninggalkan tanah kelahirannya, harusnya panen, tapi ada perintah perang, ditinggal panen ini. Terus panen ini ditinggal lebih memilih perintah Allah dan Rasul. Kira-kira bulan panjang ini perintah begitu. Jamaah subuh contoh langsing, mari jamaah subuh mari ngaji baru kerja. Kira-kira begitu. Milih si pundi. Subuh jam 5:30 saya iso Pak Ustaz. Terus saya tawar mana, tapi lek sahabat kan langsung ditinggal. Makanya coba banding bulan panjenengan di imani sahabat. Wis jelas Nabi
seandainya kau berinfak emas sebesar gunung, tidak akan nyampe separuhnya saja, gak nyampe iman. Nopo malah gak tahu infak emas si gunung, banget. Wong sing diinfak mencuman paling gede 10.000. Iku nek 1.000 paling setahun sekali. Bang, ngono ban apa namanya sok-sokan gaya-gaya kumpul zakat. Ya Allah, niki ayat ini terakhir. Jadi enggak boleh menghina keluarga Nabi, tetap memuliakan bulan panjang itu entah keluarga Nabi temenan pokoknya ngatur, pokoknya menyebut keluarga Nabi bulan panjang dan hormat. Paham lagi? Nggak pemalih habaib. Musik akhlak yang kena gak kena, wes mulia omah. Wong kita mulia rokok ini, paham? Menghargai. Kata di situ ada dadiah, ada darah Nabi, ada darah Nabi. Menghormat bukan berarti mengikuti. Pokoknya takdim kok keturunan Nabi, kok mukmin mawon, kok biasa mawon. Bulan panjenengan dikengkeng mulia. Lho kemana keluarga Nabi? Wis niku final gitu. Wis enggak usah dibahas. Jenengan layane wong rendah nang keluarga ojo milok-milok. Wis urusan iki ambak. Bahkan kitab Ihya niku dijelaskan, seandainya bulan panjenengan tidak melaknat iblis, tidak melaknat iblis, bulan panjenengan ini besok di akhirat tidak ditanya. Tapi bulan panjenengan lek melaknat iblis, maka bulan panjenengan benjing kita ditanya. Paham ya? Kenapa kau melaknat iblis? Apa tujuannya? Ketika bulan panjenengan enggak melaknat iblis, besok di akhirat enggak dijadi pertanyaan. Kan benar, melaknat iblis besok jadi hisab, enggak melaknat iblis besok enggak jadi pertanyaan. Lancar mawon krono ini pertanyaan. Nopo malih bulan panjang melaknat podo mukmini, melaknat podo menungso, iblis yang sudah jelas-jelas terlaknat, itu aja ada hisab pilih wong sing melaknat. Ada diterami ya? Ini zaman yang luar biasa, saling adu domba nih, zaman akhir kemenang. Kiai pondok kiai diadu, wes luar biasa. Pun ini masuk surah Hujurat, ini akhlak. Surah ini menjelaskan akhlak bagaimana menghormati orang-orang yang dimuliakan. Yang dimuliakan dan dimuliakan Allah dan Rasulnya. Lihat memiliki sahabat diajarkan etika dengan turunnya surah Hujurat ini. Sahabat diajarkan akhlak, sahabat diajarkan bertingkah laku di hadapan Nabi dan ketika bersama Nabi. Surah Hujurat ini terus ditafsiri dalam kitab tafsir Qurtubi, menjelaskan surah Hujurat ini Allah mengajarkan akhlak sahabat kepada Nabi dan umumnya umat baginda Nabi diajarkan berakhlak kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ini akhlak ini. Rata saat ini gimana? Wong nggak tahu ngaji ngiritik kiai sing pinter ngaji. Paham ini? Wong nggak tahu ngaji ngiritik ulama sing ngerti ngaji. Imbang nopo. Wong muncul tasawuf gak tepat. Bang, muncul fatihah gak tepat tapi kritik orang yang ahli tafsir. Paham nggak? Ngaji nih gak gede kok kritik sing ahli tafsir. Paham nggak? Mentang-mentang punya kekayaan, mentang-mentang punya kekuasaan, moro-moro kritik orang yang ahli fikih. Kita sawah gak tahu mondok, kitab gak roh, moco Quran Quran karim, tapi kritik ya imbang noer. Nah niki akhlak dengan ngaji ngaji. Cendak musuh wis di zaman sahabat di saat ini turunnya surah Al-Hujurat. Dengan paus nangke surah Al-Hujurat ini turun Allah mengajarkan akhlak kepada sahabat-sahabat bagaimana caranya hidup bersama Nabi dan bagaimana cara tingkah laku ucapan ketika bersama Nabi. Akan diterangkan ya. Lama sholli ala Muhammad. Nah ini Quran ini luar biasa. Surah Al-Hujurat Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Wa ayatuha samaniyah asrata. Jumlah ayatnya wa ayatuha samaniyah asrata. Jumlah ayat di surah Al-Hujurat adalah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din at-tahbatu a'malakum wa antum la tashkurun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim ila akhir ayat. Niki asbabun nuzuli, sebab ayat niki turun. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya, baik dari ucapan atau dari perbuatan. Jadi niki asbabun nuzuli wonten. Ketika ada sahabat, niki sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, ada sebuah kendaraan yang dikirimkan dari Bani Tamim. Karena ada kendaraan yang dikirimkan dari Bani Tamim, memilihlah siapa yang mampu mengendarai kendaraan, yang ahli. Disitulah berbeda pendapat. Sing Sayyidina Abu Bakar ngutus si A, sing Sayyidina Umar ngutus si B. Debatlah dua sahabat ini sahabat terbaik, sahabat terbaik. Terjadi perselisihan pendapat. Ini mengajarkan, Allah langsung mengajarkan para sahabat. Karena si ayatnya direct turun nih. Jadi biasa debat, banter-banteran suara tersertani pensandingi Nabi. Padahal Nabi belum memberikan keputusan. Debatlah. Sing Sayyidina Abu Bakar ngutus si A, sing Sayyidina Umar ngutus si B. Ada apa kata Abu Bakar? Engkau telah berbeda denganku. Nulayani berbeda. Engkau berlawanan denganku, kata Abu Bakar. Oh tidak ya, tidak Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Saya tidak akan membantah, tidak akan berlawanan dengan engkau, tapi saya akan memberikan yang terbaik. Usul saya yang terbaik di antara kaum tersebut. Si B ini lebih baik di antara kaum yang lain. Menurut Abu Bakar si A yang terbaik. Sampai suara perbedaan ini keras. Nabi sampai mendengar. Turunlah ayat ini. Dan ketika turun ayat ini, baru sahabat ini menangkap. Langsung ketika itu Sayyidina Umar berkomitmen sampai kapanpun saya tidak akan mengeluarkan suara maling yang terjadi seperti ini. Paham tak? Jadi lek-lek ini ilmu nih gak masalah. Lekadang saat ini wis dikek ilmu nih sing ngeyel. Paham tak? Ini sing bahaya. Lek jenengan dereng ero tak tau. Paham? Lek dereng ero ya tak. Yo ojo. Napa namanya lek sak iki. Nang Google itu. Ya iso ae jadi bahan pertimbangan jenengan. Karena tentang mriku kula sering ngecek ketika apa buka apa. Napa istilah langit ning mancan iki lek anu niku. Browsing. Nah, kayak ngoten. Napa? Nah, dibuka nang internet niku terus golek hukum. Teng mriku kadang saya hukum am hukum khos. Lek jenengan boten paham bener hukume ngoten. Tapi penggunaan sing keliru. Kadang pendapat macam itu nih, yang syarat hukumnya tidak runtuh dari Allah. Sudah diterami ya. Intinya nopo ayat ini. Ketika ayat itu turun, maka sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar bernada janji, sampai mati pun saya tidak akan mengeluarkan suara yang lebih tinggi di hadapan Allah. Padahal itu nopo intinya diskusi lah katanya. Jadi ketika diskusi keras suaranya. Mau nanti wong diskusi nih, terus ketika berbeda. Tapi ketika ayat itu turun, ya maka di bulan Ramadan ketika diskusi pas rapat, tempundi mawon, teng kantor,
teng balai RW, balai RT, teng masjid, teng pesantren, teng kelurahan. Ketika bulan panjenengan saling memberikan pendapat, biasanya kan diputuskan siapa yang terbanyak. Lepun keputusan gak oleh paham begitu. Niki akhlak, bayangkan, jadi ulang panggil maklumi perselisihan dia saling kudu nerami. Dan kayak sahabat ini, Abu Bakar dia terbaik, sing sepuh, wis gak diragukan. Sayyidina Umar dia nerami, podo terbaik. Tapi saya api-apian Abu Bakar, tapi orang namanya usul. Ketika langsung diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW, turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jangan engkau mendahului di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi inti nopo, ketika ada yang orang yang ahli di bidang ilmu, maka kulan panjenengan bertahan. Ojo sampai keras-keras leene di depan ulama. Kayak sakniki lho kiai sing ahli sing ahli tafsir nomor, sing ahli fikih, pokoke ahli hadis. Ulama kayak ngoten lek sakniki niki ulama rujukane adalah kitab ulama salafus saleh. Tanya, ya nopo lek pendapat ulama-ulama. Nah, kula panjenengan tak boten. Pokoke pikirane dhewe ora sesuai pokoke api ya. Pokoke api, mau melanggar syariat wis urusane sing penting maslahat. Niki luar biasa penyimpangan di zaman maka berjalan. Kata Nabi ketika badhe wafat, peganglah Quran dan sunnah itu kata Nabi. Dan sunnah ulama rasyidin. Engkau selamanya tidak akan tersesat. Ane yok nopo Sayyidina Umar menghormati Sayyidina Ali. Yok nopo Abu Bakar menghargai Sayyidina Ibnu Abbas, keturunan Duriyah Quraisy, keturunan Bani Hasyim. Bagaimana sahabat-sahabat pilihan, sahabat-sahabat terbaik di sisi Rasulullah menghargai Ibnu Abbas, menghargai Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Hasan Husain. Begitu dihargai di kalangan sahabat-sahabat termulia di zaman ini saniki wong wis gak karuan. Makanya hati-hati, ini pentingnya ngaji Quran, ngaji tafsir. Ini surah Al-Hujurat mengajarkan akhlak. Ini Sayyidina Abu Bakar dan ini bukan debat dengan Nabi. Ini debat pada konten, ini suara, ini kebantaran hari Nabi mireng. Ngoten mawon wis langsung ditegur oleh Allah. Saniki boten kiai ini lantu. Nek gak sesuai pendapatnya. Padahal kiai ini konsisten menyampaikan kitab, menyampaikan tafsir sesuai dengan hadis. Kok jenengan bantah tanpa dengan bantahan hadis yang lain, maka jenengan kufur. Akan diterangin ya? Seorang ulama, seorang kiai memberikan pendapatnya dengan pendapat Quran, pendapat hadis sesuai tafsirnya, sesuai asbabun nuzulnya atau sabun urutnya. Kok jenengan nolak dengan penolakan yang hasil pikiran dewe, paham ya? Atau bahkan karena keputusan orang banyak tapi melanggar syariat, jenengan kok meyakini, maka kufurlah kalian. Sakit diterami, kecuali dibantah dengan hadis yang sahih, paham? Dengan sesuai asbabul wurud. Quran bukan hanya sekedar dalil, tapi guru asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini am, ini khos, ini nasah, ini mansur. Dikira Quran itu lancar mawon kayak moga bisa nih sehari hatam satu juz penting oleh arwah 10 juta. Alhamdulillah. Senes ngoten beragama nih. Tapi kudu roh asbabun nuzulin, asbabul wurud pundi. Sing mayoritas ulama, sing kil, nopo namanya pendapat sing sebagian kecil ulama, tidak mayoritas. Itu lek digawe darurat saged. Lek sing kudu digawe istiqomah konsisten secara umum, maka derek sing masuk. Tapi tidak menyalahkan meskipun ada yang melok sing sependapat ulama yang lebih sedikit. Paham? Tidak saling menyalahkan. Makanya ketika ada hukum kulon panjenengan kudu berlandaskan dengan ayat, dengan Quran yang telah dijadikan dalil dijelaskan oleh ulama, hadis gesami. Ini hadis sing asbabul wurud
putih butuh sumber. Ini sahabat Abu Bakar nopo ketika diajarkan akhlak kayak gitu langsung sami'na wa ata'na. Nopo karakternya Sayyidina Umar sampai mati pun saya tidak akan pernah mengangkat suara lagi. Nah, ini sampai turun ayat ya. Jadi ketika jadi ini nopo jangan berlawanan dengan Allah dan Rasul, jangan mendahulukan pendapat panjenengan pribadi, kesenangan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika ya, lama sholli ala Muhammad. Wattaqullah. Diberitahu wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini wis kata Nabi langsung. Pokoknya ikuti Quran, ikuti Nabi dan ikuti khulafaur rasyidin. Sinten sing iso ngikuti khulafaur rasyidin niki? Al ulama warasatul anbiya. Sinten ulama gini dipun karyani niki. Lek kula kan sense Pak. Lek jenengan pengin ero ya nopo Toyota, ya nopo pakai bengkel-bengkel mobil. Kudu tangkatan. Les boten. Ya nopo kelebihane lek Innova, lek Mitsubishi ya nopo kelebihane. Masa jenengan kate-kate sales sayur ngoten. Kan gak boten. Les boten. Sing arep adalah sales. Masa kate jenengan kate teng Jepang pengen Toyota. Mungkin tak kasih tumbas mobil lagi. Entek teng tiket. Paham. Jadi puluhan panjenengan kudu tampil. Saiki makada pegah haji. Ayo rusak tatanan agama. Rusak tatanan agama. Ketika bulan panjang tidak bersandarkan dengan syariat sebagaimana yang telah diwasiatkan dipesankan oleh Rasulullah SAW. Innallaha sami'un alim. Allah mendengar apa yang kau ucapkan dan Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Semua dipantau oleh Allah. Dia tercatat di suri akhirat. Wong keretakan di bulan panjenengan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nazalat fi mujalati Abu Bakar wa Umar. Niku sing diutus Sayyidina sinten? Sing diutus Abu Bakar niku namine Aqra bin Habis. Sing diutus Sayyidina Umar Qaq bin Makbat. Pokoknya antara satu keduanya niki diutus salah satunya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Lek sing wau niku berdebat ya. Sing awal kan iki ayat yang kali ini. Sami ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Sing kedua ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u. Sing pertama tingkah laku nih, lek berjalan gak oleh mendahului Nabi, lek ngomong gak oleh lek Nabi derek buka pembicara. Dan bulan panjenengan suwanteng seorang ulama, nggih wonten. Ulama yang saruburi. Bari lek wis kapan yang saru ngarep. Wah, lek kate perlu ditalak lek keperluan di mari ditinggal. Wis alamat. Kowe alamat mane bulan panjenengan termasuk pendapat. Saat ini enek mali pendapat. Nggih pancen hilaf ulama niku. Jenengan jangan terombang-ambing. Enek ulama sing dekat pemerintah pejabat. Niki turun mesti elek. Justru kata manfaat. Tergantung individu. Paham tak? Lek umpamane gak enek ulama sing ngerti agama, sing nasihati pejabat. Paham? Terus sinten sing kate nasihati? Lek umpamane enek individu seseorang kiai atau ulama memanfaatkan sahabat itu kan individu. Tidak semua. Nah, lek umpamane bulan panjenengan enggak enek ulama dekat kayak Habib Lutfi bin Yahya niku menjadi penasihat presiden. Wong wis enek penasihat ahli ilmu kadang kebijakan pemerintah sing melenceng ae. Nopo malih gae? Paling tidak di antara 100% seadanya rusak, tapi lek enek ulama pastilah enek 25% ada sing rusak. 75% selamat. Makanya di zaman kayak Bung Karno dekat dengan Bapak Hasbullah, dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, ulama-ulama sedaya, Bahasim Asari, Yai Manus Ali,
Jenderal Ahmad Nasution itu dekat dengan Yai Mahrus Ali Lirboyo. Ini malah dekat dengan Yai Mastur nih, Singosari, tokoh ulama besar, Singosari, Malang, ulama besar itu Panglima Sudirman atau Bung Tomo, dekat-dekat dengan ulama. Setelah minta fatwa, dekat bersama. Jadi ulama-ulama, jadi kita ini ulama sih memanfaatkan proposal itu nomor. Lehen ulama kiai, titik-titik ngajuno proposal. Tapi itu kan kemaslahatan umat gak masalah. Tapi lek gawe pribadi niki makanya Quran panjenengan gak usah kritik niku, senis urusan Quran panjenengan. Urusan Quran panjenengan ngaji. Wah, salat 5 waktu jamaah sing halal lakone, sing haram ditepi. Lek wong liya urusane. Ngopo malih sing dikritik ulama niku ahli ngaji wis ero carane tobat. Paham? Quran panjenengan subuh gak tangi, gak salat jamaah, tangi-tangi buka WA langsung ngetik kritik ulama. Kritik jamaah ceruk kayak ini. Subuh gak jamaah. Suruh ngaji mirengaken kok gak ro ngaji taksir, gak ro ngaji nopo, tapi ngritiki ulama kan gak masuk akal. Senis level lah, Pak. Jadi ini ulama sing pancen agak jarang. Teng kita tabiul wafilin yo nopo, teng hikam yo nopo. Paling elek ulama nek teko teng pintune Umar. Niki lek teko kate jaluk sumbangan, paham nggih? Tapi lek teko ingin memberikan nasihat, lek teko ingin memberikan ide gagasan, niki ulama yang berjihad nang. Hati-hati ojo suud. Mentang-mentang ini ulama suwan ketemu sinten ke istana. Oh, iku ulama. Wis golek amplop iku. Sudon wonten. Sudon kok gak ro hakikat. Makanya ulama diajarkan itu ojo suud. Wis urusane mau dekat, mau nyakring, mau kampanye bareng wis urusan. Iku lan panjenengan kesimpulan ini dikekek nyoblos. Mari nyoblos turu kerja maneh ngoten. Hati-hati niki. Sing kedua ayat niki mengajarkan man ya ayyuhalladzina amanu la taqum. Lek wau niki usulan berdebat tentang masalah keputusan, lek niki suarane disinggung. Jangan engkau meninggikan suaramu ketika engkau berada di hadapan Nabi. Lah niki asbabun nuzul enek seorang sahabat bungah-bungah. Ya Muhammad nah, dari Bani Pundi Bani Tamim. Duh datang ke Masjid Nabawi. Ya Muhammad. Maka di Hujurat pas ketepaan Nabi niki istirahat. Di sana satu kamar istrinya. Maka di Hujurat niki kamar. Di salah satu rumah istri Nabi. Oleh ini sahabat ini datang masuk Masjid Nabi rumah ya Muhammad. Ulama tafsir mengatakan lek nyeluk Rasul, ojo nyeluk ya Muhammad. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nek kula panjenengan lek nyeluk dari dugi teng toko-toko besar, pejabat, tasitelah yang dimuliakan oleh masyarakat umum, ulama celukan pangkat Bapak Bupati, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT menghargai orang yang dimuliakan. Yang ini akhlak sebagai umat mukmin. Umat seorang ulama, kiai, syekh, Pak Ustaz kayak dulu Ustaz, dulu kiai, dulu sinten di mana mat sampai naik. Mungkin bulan panjenengan saniki gremeh Ustaz Pak. Saniki padahal kata baginda Nabi, orang yang ahli Quran, orang yang ahli tafsir, itulah yang menjadi pembimbing menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Senis Pak Lurah Pak Becek bimbing. Senis TNI Polri Pak Becek. Gak enek TNI Polri Becek. Gak enek Lurah, gak enek Bupati. Saya orang-orang yang ahli hadis, orang yang ahli tafsir, itulah yang akan membimbing menjadi ketua kloter. Menjadi ketua rombongan. Senis takmir lah, senis takmir. Pak Ustaz lah, sing ahli Quran. Takmir nemburi nih Ustaz. Lama lagi. Nopo malih pejabat, paling keri paling keri. Niki Quran
Quran iki hadis Nabi. Pun jenengan urip ten kula ngilingno. Lawan sholli ala Muhammad. Kula ngiling. Kraton kenapa akhlak iki lho niki kunjuran niki nerangno akhlak. Kraton napa orang-orang mukmin offset, Pak. Sampai naik dhewe. Niki di zaman Nabi lho, di zaman Nabi. Saiki kita parah. Zaman Nabi pun wonten, maka diturunkan surah Al-Hujurat niki. Sampai naik. Teko kiai sampai naik. Padahal kiai ini wayahe istilah. Kula dikira langsung mau ngajar ngoten lho, bengi meleh lah belajar. Belajar khawatir keliru, nyampe no ayat khawatir keliru no positif. Lek jenengan ngoro ngaji sambil ngoro ya oleh pahala. Paham? Enteng, jangan dikulan tengah akhirat nek sakniki pasti. Kata orang yang meremehkan, tapi tengah akhirat akan nangis sujud-sujud temenan dan syafaat dumateng wong sing iso mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memastikan orang yang membimbing dan menjadi ketua rombongan dan ketua kloter adalah orang-orang yang ahli Quran. Nama sholli ala Muhammad. Aja remehno iki informasi kok Nabi. Pun protes kula lagi. Kula nyampeno hadis Nabi. Pun bantu ngoten iki. Jadi orang sampai nek kurun ayat iki. Ojo nek nyandani Muhammad, nyandani Nabi Muhammad, ya Nabi Allah ya Rasul. Terus suarane ojo banter. Iku akhlake sing kedua. Ojo jamban, ojo banter. Terus ketika Nabi istirahat, tenono, mriki dikengken sabar. Nang mriki fa wala tajamu kajaribatikum. Ojo padha nyeluk kancane dhewe. Maka engkau akan menjadi runtuh amale. Niki bahaya nih. Amal kalian yang kau kerjakan akan menjadi lebur, hancur, hangus. Wa antum la tasmurun, karena kau kan tidak mengerti. Intinya ketika ini sahabat ini menyakiti Nabi dengan sebutan yang kurang baik atau mengagetkan Nabi, ketika Nabi waya istirahat terus diganggu. Ayo gelono boten ati, wong pancen istirahat. Nabi ini sebabun nuzul. Ketika Nabi gak ridho, maka Allah gak ridho. Dan ketika Allah gak ridho, amal lan panjenengan diterami ngoten. Langsung. Niki maksudnya, ya ayah bato, antah bato amalukum wa antum la tasmurun. Lek sampai niki nyeluk Nabi terus Nabi bikin murka, bikin marah. Kenapa? Karena terganggu. Akhirnya Nabi gak ketika Nabi gak senang Allah pun ikut murka. Kenapa? Karena Rasulullah kekasih Allah. Rasulullah kekasihnya Allah. Ketika Allah sudah murka, antah batu amalukum, maka amal kalian akan menjadi. Ketika sahabat ini turun ayat ini, sahabat enggak metu teko omah, melayu teng tempat sepi, nangis. Kenapa? Karena dia setiap ngomong suara dibanter. Salah paham sahabat. Suara dibanter ketika ngomong di Nabi. Ada kepedet ketika ayat itu nangis, ngiket awake, enggak mangan. Diutuslah, kenapa itu enggak mangan? Karena dia ketika dekat engkau ya Rasul, dia suaranya keras. Oh, bukan yang seperti itu. Pancen gada karakter suaranya keras. Kayak suara kula niki lho, banter dari wong. Cari wong temenan kok. Kadang tonggo kula kok enggak mirip terus pengajian iki. Berarti dicilik no wi pengurus kula. Wong kula kadang mirengaken ngene. Nek dengan banter niku. Oh, kadang enek sing pro banter, enek sing pro sama. Wis bias. Hilang mulai sih. Karena bukan yang sembilan. Niku mik suara mik banter. Ini kita termasuk sahabat. Enggak kalian itu yang maksudnya keras ketika Nabi waya istirahat, ketika memanggil Nabi tidak pas. Tapi lek pancen karaktere sing keras, maksud suarane volumene pancen banter lek ngomong. Di pancen enggak iso niku pancen sifate. Bukan karena ada niat mengganggu atau ngeremeh. Saged diterangke. Nama sholli ala Muhammad. Niku asbabun nuzul yang kedua, tidak boleh. Maka menyebabkan kula panjenengan sami suatu ulama lek wayah isu kadang ngaji ngajar, kadang pancini istirahat. Makanya kita ngangen kula sampai bolak-balik saja. Lek teng griya aja isu wis gak kira temune. Lek jenengan teng kula 5 waktu. Zuhur, asar. Insyaallah teng masjid kula.
Duhur asar. Ojo suwi-suwi kate belajar awak. Wis penting mawon ngomong ketemu wis, ojo ngejak ngobrol. Ngejak jagongan kaya koncone awak niki kadang tafsir ngaji ihya kula ngaji ihya, ngaji kitab-kitab. Lek boten belajar terus kapan kate belajar? Lek dijak jagongan, saged diterami. Makane gak sempat gawe proposal kula. Lawa sallallahu Muhammad. Wis ngaji ae wis. Ngaji sing temenan. Kenapa niki bukan nyinggung. Gak ada niat nyinggung orang lain boten. Niki mendidik bulan panjang kiamat ketika bertemu Allah besok insyaallah selamat. Kenapa? Karena bulan panjang gak ada niat baik untuk memperbaiki hati bulan panjang yang dipenuhi kesombong, yang dipenuhi hasud, dipenuhi ujub macam-macam. Lek kiai kita tak ujub deh. Rumongso hebat. Oke sinten sing ada kelebihan. Dan Quran itulah yang mengajar, mendidik bulan panjenengan. Quran yang dijelaskan oleh Nabi, yang ditafsiri oleh para sahabat dan ulama Rasul Anbiya. Ya termasuk ini. Enek wong enggak paham sampai mengikat susah. Ternyata bukan karena karakternya tapi karena niat. Qul innal ladina betul-betul. Innal ladina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladziina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan lirih no suara nih ketika berada di samping Rasulullah, maka orang itulah yang diselamatkan oleh Allah. Hatinya diselamatkan oleh Allah dan di hatinya diberi ketakwaan, kekuatan takwa. Jadi kula panjenengan lemah lembut akhlak wong alim, akhlak enek majelis taklim, enek kajian tambahan, pokoknya urusan agama. Termasuk pesan Allah ditulis dalam kitab Taurat. Barang siapa yang setiap pagi dan sore dia selalu berjalan untuk mengurus masalah urusan agamanya, ngaji pagi sore, maka dia sudah berada di surga. Jadi Allah memastikan daunnya dicatat dalam kitab Taurat dan disampaikan ditafsir oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mulai isu-isu mboten panjenengan iki datang ke masjid jamaah dan kalian ngaji membahas masalah agama, maka bulan panjenengan kata Nabi sudah berada di surga. Amin Allahumma. Niki gawe Nabi ditulis di kitab Nasoihul Ibad hadis ini. Pokoknya sini sampai nunggu hadis lah sini saking pulau. Sini saking pulau. Pokoknya pagi sore bulan panjenengan ngaji, maka bulan panjenengan sudah berada di surga kata baginda Nabi. Amin Allahumma. Makanya ketika bulan panjenengan merendahkan suaranya ketika berada di sisi Rasul, bulan panjenengan berakhlak ketika berkumpul dengan ulama Rasul Anbiya, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah, maka bulan panjenengan takwanya, hatinya diberikan kekuatan takwa, diberikan keselamatan. Lahum maghfiratun wa ajrun adzim, dan dialah mendapatkan ampunan yang maha besar, pahala yang maha besar pahala. Pun enten malih hadis nomor ayat ini. Fi qaumin ja'u waqtan duhri wan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk jelas musik wau. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Jadi banyak sahabat-sahabat zaman saya niku ketika memanggil Nabi dalam keadaan istirahat suaranya kebanyakan mereka enggak berpikir. Ini kayak ini waktu ini kapan bahas agama, kapan bulan panjenengan santai, kapan ini keperluan ini waktu ini. Makanya ini bukan hanya sekedar salam. Makanya istaqnisu niku bulan panjenengan teng surah bertamu anak bertamu teng surah nopo niku. Ya nopo bulan panjenengan bukan hanya sekedar diterima, tapi ya nopo sekiranya tuan rumah niku senang nerima bulan panjenengan. Nah, coba untuk bulan lek mau rone tiang pegawai negeri atau tiang sing kerja pabrik. Lek ketemu isu atau sore wayahe istirahat. Kan gak pas. Kan sobat. Jadi kudu dipikir ulah ketika mau bertamu kapan waktu ini kudu diteliti. Oh iki wong biasane opo kancaku iki? Dulurku iki biasane opo? Oh kiai iki biasane opo lek nerami tamu? Iku kudu tanyain. Cek bulan panjenengan gak menyakiti sesama muslim. Sesama muslimin mau diatur tentang tamu niku nopo malih para pemimpin, para orang-orang yang ditokohkan. Saat ini kan boten, pokoknya perlu diregani,
lek wis mari digeletakno. Niki wong sadek, niki bukan akhlaknya orang mukmin. Nggih sami, kula kan boten ngritiki jamaah termasuk kiai ini kan sama. Kudu duwe akhlak kaya mawon. Tidak tamak, bukan bangga, bukan bangga-banggaan, bukan krono oleh harta, bukan krono ngaji tujuannya cek duwe jamaah. Boten. Nek tujuan ini rusak agamanya kata Imam Ghazali, lebih baik gak ngajar ketimbang agama dijadikan alat untuk meraih dunia. Niki kata Imam Ghazali teng kitab sami, maka kita niki sami membenahi menuju pundi? Menuju suat Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir ayat walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairul lahum wallahu ghafurur rahim. Kalau seandainya mereka sabar, tidak bengak-bengok, boten bengak-bengok, hatta tahruja sehingga dia keluar sendiri. Nabi memenuhi dhewe. Manggi tiang Nabi. Karena teman wis enek jadwale kapan bertamu ya. Lek orang-orang anu kan ngoten. Kapan bertamu? Jenengan kan wedi nek teng sahabat nopo teng pejabat nopo. Lek teng ustaz kan pakai boten lah Pak Ustaz ya kage nganggur. Baru lek teng pejabat tanya teng asistene ajudan kan ngoten. Tapi lek teng kiai sampean ae wala kiai. Rasulullah nggih sabi niki bapak. Kalau seandainya engkau sabar kata Allah. Niki didikan langsung dari Allah. Kenapa? Karena tamu pada waktu itu bengak mau masuk ke masjid Nabi langsung bengak. Ya Rasul ya Muhammad ini sudah lebih kasar lek wong sing durung iman. Nek sing nembe iman ki kasar. Nek sahabat-sahabat ya Rasulullah tapi tempatnya seperti pas. Mandiri api tapi waktune kurang pas. Datang mriki dijelaskan. Walau annahum sabar. Kalau seandainya sahabat-sahabat itu sabar hatta tahruja ilaihi sampai Nabi keluar menemui mereka laka Allah, sungguh dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Akhlak api dipuji oleh Allah, Allah masih memuji. Bukan pejabat, bukan ulama, tapi Allah memberikan penghargaan ke bulan panjenengan. Ketika bulan panjenengan memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Sangat diterami. Ketika bulan panjenengan mencintai Nabi, mencintai ulama, mencintai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, lebihnya muliakan, maka Allah akan memuliakan ulama. Dengan cara apa Allah memuliakan? Bulan panjenengan diberi kenyamanan duduk di tempat-tempat yang diridhoi Allah. Sangat diterami ya. Ketika Allah tidak senang dengan bulan panjenengan, maka bulan panjenengan tidak akan nyaman mendengarkan apa yang diridhoi oleh Allah dan tidak nyaman duduk di tempat yang dicintai oleh Allah. Ini tanda bulan panjenengan enggak dicintai Allah. Sangat diterami ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini asbabun nuzul. Ini rombongan niki suwan Nabi membawa tebusan. Niki tafsirin membawa tebusan. Ketika bawa tebusan ada dibebaskan tahanan yang separuh di Nabi. Kenapa? Karena panggilan Tuhan Nabi. Padahal Nabi sudah ada niat ingin membebaskan semua tahanan tanpa menebus. Cuma karena akhlaknya kurang baik. Ada Nabi dibebaskan separuh ini dikeken bayar. Makanya terpikirlah kalau seandainya dia mau sabar ngenteni pakai akhlak, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Dia tidak perlu mengeluarkan uang menembus sahabat-sahabat separuh ini. Kemudian wong 170 orang, ada sing 35 dibebaskan Nabi, sing 35 pakai jaminan atau tebusan uang. Makanya memberikan ayat ini kalau seandainya dia sabar, maka kata Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau seandainya sabar ngenteni dengan yang baik, hari sedoyo dibebas Nabi. Karena nggak sabar, hari suruh bayar separuh. Ini kelebihan nih orang yang pakai akhlak. Ini langsung bimbingan saking Allah. Mugi-mugi bulan panjenengan ke depan saged